Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Nah, seperti biasa, buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalin aku Hilda. Nah, di channel ini kamu bakalan dapetin di setiap hari Senin aku bakalan storytelling tentang sahabiah. Di hari Selasa aku bakalan bikin review buku-buku dan juga novel-novel yang aku punya. Terus kemudian hari Rabu aku sengaja bikin dunia tentang kerajutan, dan juga di hari Kamis aku bakalan bikin makeup art atau makeup yang biasa gitu. Kemudian hari Jumat aku bakalan bikin review skincare, dan hari Sabtu aku bakalan bikin makeup art atau makeup fantasi gitu. Dan di hari Minggu aku bakalan bikin video tentang masker-masker yang aku punya dan yang aku pakai, which is masker yang aku rekomendasiin buat kalian. Nah, hari ini ceritanya aku bakalan nge-review novel yang telah aku baca, dan novelnya kali ini adalah Ayam Sarahza, dan novel ini ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan juga Rangga Almahendra. Jadi sebelumnya tuh ada novel-novelnya yang udah bestseller dan juga sempat difilmkan. Aku appreciate banget buat Mbak Hanum dan juga Mas Rangga. Semoga sehat dan juga sukses selalu. Di sini pertama aku bakalan review covernya dulu. Di sini kita ngelihat bareng-bareng ya kalau covernya itu menurut aku kurang mencolok gitu loh, karena waktu itu pas aku cari di Gramedia bener-bener nggak kelihatan gitu ya, maksudnya kayak kurang mencolok gitu warnanya gitu, dia cuman ada gambar janin. Nah, selanjutnya aku bakalan di sini bakalan raba. Di sini tuh dia timbul gitu, dan tulisan nama penulisnya HR, Hanum dan juga Rangga ini juga timbul semua ya, judulnya juga timbul. Nah, kalau teman-teman menemukan apabila buku ini tidak memiliki huruf timbul, berarti itu buku palsu atau buku bajakan. Dan di sini juga ada prakatanya. Jadi kalian sebelum membeli buku itu kalian bisa melihat dari deskripsi di sini. Terus kemudian buku Ayam Sarahza ini dia udah bestseller ya teman-teman, udah bestseller. Di sini aku pengen review covernya dulu. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar janin, dan coba kalian perhatikan lebih dekat lagi. Di sini aku zoom lagi ya. Kalau di sini tuh ada gambar Allah, bahwasannya janin itu memang di sini ya mengatakan bahwasanya janin itu memang dia didatangkan ataupun ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang setiap pasutri gitu ya yang memang sudah berusaha untuk untuk buah hatinya, mereka itu tetap harus meminta dan juga tetap memohon gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan review, dia dapat pembatas buku gitu ya teman-teman. Terus ini bukunya aku dapat yang cetakan ketiga, karena waktu itu waktu mau sempat beli selalu sold out gitu, dan akhirnya baru beli di cetakan ketiga ini. Dan dia daftar isinya tuh enggak yang judul-judul biasa gitu, tapi menunjukkan tentang tahun pertama pernikahan, tahun kedua hingga tahun ke-11-nya. Terus kemudian di sini halamannya itu ya jumlahnya sekitar 368 lembar. Terus penerbitnya dia dari Gramedia ya teman-teman. Penerbitnya tuh dia dari Gramedia. Dan ini ada satu hal yang membuat aku appreciate gitu ya, di sini udah ada barcode-nya. Jadi buat kalian bisa langsung ngekode barcode itu bahwasanya ini buku asli atau bajakan. Biasanya kan kalau buku-buku itu barcode-nya itu ditaruh di tengah gitu buat ngecek dia tuh asli atau bajakan gitu. Dan di sininya ditulis ya teman-teman, ini untuk usia 18 tahun ke atas gitu ya. Jadi buku ini dikhususkan untuk usia 18 tahun ke atas gitu ya. Dan harganya untuk Pulau Jawa itu 75.000.
Nah, jadi aku pengen kasih tahu bahwasanya di buku ini dia memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama dari si Hanum sendiri, kemudian dari Rangga, dan yang ketiga dari Saraza. Nah, sudut pandang yang ketiga ini adalah janinnya si Saraza. Si Saraza ini gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu bahwasanya ia lagi ada di Lauhul Mahfudz dan melihat perjuangan kedua orang tuanya, perjuangannya itu ya, mulai dari inseminasi, terus kemudian operasi, dan teknik ataupun pengobatan alami seperti akupuntur dan juga yang lain-lainnya. Itu buku ini berhasil membuat aku terenyuh karena selama itu gitu ya. Jadi kayak buat teman-teman yang masih pasutri mungkin ya, maaf belum dikaruniai keturunan, kurun waktu sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Buat teman-teman jangan lemas ataupun jangan kesal terhadap diri sendiri, karena terkadang buat pasutri yang mohon maaf keguguran ataupun memang hasil janinnya itu tidak jadi, biasanya para pasutri ini kayak lebih sedih gitu ya. Maksudnya sedihnya tuh berkelanjutan gitu. Jangan sampai kalian intinya jangan sampai kalian jauh daripada Allah, karena di sini aku ngebaca sendiri ya, karena pas waktu itu si Mbah Hanum ini bener-bener ingin merasakan bahwa dirinya itu jauh dari Allah, bahkan sampai ia hitung-hitungan terhadap nikmat yang Allah kasih gitu ya. Pada saat itu memang di tahun-tahun pernikahan ya, dari 5 sampai 10 tahun itu dia udah mencoba gitu kan ya, mulai dari inseminasi di Indonesia, terus kemudian di Wina. Itu bener-bener kayak Mbah Hanum ini udah pasrah dan juga udah intinya kayak buat apa gue hidup tapi gue nggak dikasih keturunan gitu kan ya. Tapi di sini Mbah Hanum dikuatkan lagi oleh sang ayahanda yaitu Amin Rais, bahwasannya iman itu perlu di jiwa kita dan juga di hati kita gitu ya. Jangan cuman pada saat belajar aja, tapi iman itu perlu dipraktekkan gitu ya. Bagaimana kita merasa takut dan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini aku bakalan kasih beberapa poin yang udah aku ringkas gitu ya buat teman-teman semua, biar kalian lebih termotivate buat baca ceritanya. Nah, pertama yang udah aku rangkum di sini, pertama itu teruslah bermimpi dan berharap, karena nothing is impossible. Jadi selama kalian punya mimpi dan juga mampu untuk diraih dan juga diikhtiarkan, kalian coba semaksimal mungkin. Misalkan si Mbah Hanum ini dia benar-benar berikhtiar selama 11 tahun pernikahan, teman-teman. Bayangin aja, di sana Mbah Hanum udah mulai terpuruk, udah mulai nggak percaya sama adanya Tuhan, udah mulai nggak percaya gitu ya dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian poin yang kedua di sini yang bisa aku take gitu ya, yang bisa aku tulis, yaitu berserah diri. Karena di setiap ataupun pekerjaan yang kita lakukan, kita tetap harus berserah diri kepada Allah. Setelah kita melakukan, berusaha gitu ya, jangan lupa untuk berdoa, karena di sanalah Tuhan akan membalikan segalanya gitu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah pentingnya dan juga pentingnya kokohnya keluarga. Jadi antara keluarganya Mbah Hanum dan juga Mas Rangga ini sama-sama saling mensupport gitu, sama-sama saling mensupport Mbah Hanum. Begitu juga dengan Mas Rangga yang pada saat itu mendengar bahwasannya hasil inseminasinya itu nggak berhasil atau keguguran. Akhirnya pada saat itu Mas Rangga menanam tulip di sebuah lembah atau ladang di daerah Wina. Di sana ada satu kata yang aku kutip yang buat aku kayak bukan baper sih, kayak terenyuh gitu ya. Bayangin aja, siapa sih yang gak terenyuh gitu kan. Di sana bahwasanya kita nggak apa-apa gitu ya kehilangan janin dan juga belum bisa menanam janin di rahim kamu, tetapi kita masih bisa menanam makhluk Allah berupa bunga di lembah ataupun di tanah ini. Itulah yang membuat aku aja merinding setiap baca bukunya, karena kayak aku selalu kepo, kira-kira
kira-kira ini berhasil atau enggak, kira-kira ini berhasil enggak gitu ya. Dan akhirnya seperti itulah, kalian harus baca karena aku nggak boleh di spoiler juga ya. Terus kemudian poin yang keempat di sini, tidak berdiam diri, terus berkarya dan memperkaya diri. Di sini ceritanya pas waktu Mbak Hanum ini bener-bener kayak udah terpuruk, karena terpuruk gitu kan, akhirnya Mas Rangga meminta untuk dirinya pindahlah dari zona nyaman gitu katanya. Jadi kamu bisa menulis, cobalah untuk menulis. Nah di sini ada satu hal yang membuat aku kayak wow gitu ya. Aku aja sebagai seorang penulis pemula gitu ya, untuk searching jadi observasi itu nggak pernah sejauh itu gitu, karena mereka mengambil latar belakang di Turki hingga akhirnya mereka terbang ke Turki sekalian untuk bulan madu ataupun honeymoon gitu ya. Aku kayak masya Allah banget gitu ya, buat riset cerita atau buku mereka benar-benar sampai terbang ke Turki gitu loh, wow gitu kan. Dan tapi di sini juga ada salah satu hal yang membuat aku kayak wah keren banget gitu ya. Aku juga berharap banget sih kayak teman-teman laki-laki nih, terutama para calon suami juga bisa mencontoh sifat dan juga perilakunya Mas Hanum apabila Mas Rangga apabila istri kalian merasa kayak jatuh, merasa terpuruk, itu malah jangan kalian cuekin atau malah jangan kalian tuduh sesuatu yang tidak kepada dirinya gitu ya, tetapi hibur dia, terus kemudian appreciate dia gitu. Nah di sini ada satu hal yang membuat aku yang diapresiat sama Mas Rangga ke Mbak Hanum, nggak apa-apa belum bisa melahirkan bayi kita atau Sarahza gitu kan ya, tapi kita udah bisa melahirkan novel-novel yang udah bahkan sampai dirilis di layar lebar gitu kan. Dan aku sampai wow, jadi ketika kalian terpuruk, pilihlah sesuatu atau berjalanlah kalian di jalan yang positif, karena itu dampaknya akan lebih tergebrak gitu kan ya. Jadi kayak kalian lebih bisa lebih fokus dan juga bisa lebih maksimal gitu ya untuk menjalankan itu. Nah mungkin itu aja review buku I Am Sarahza dari aku. Semoga kalian suka dengan reviewnya. Jangan lupa untuk check out bukunya di Gramedia terdekat kalian, dan buku ini udah bestseller. Aku mohon maaf karena baru bisa upload videonya itu di tahun 2020. Semoga kalian suka videonya, and bye.